Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fisika, bab induksi magnet. Ini adalah bagian yang pertama teman-teman tentang GGL induksi pada kumparan dan kawat. Ya, jadi induksi magnet ini melengkapi pembahasan kita tentang medan magnet. Ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang satu hal yang namanya flux. Jadi flux magnet itu adalah hasil kali antara komponen magnet yang tegak lurus bidang terhadap luasan bidang. Itu dirumuskan sebagai P sama dengan B dikalikan A dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut antara B dengan arah normal bidang, jangan salah. Ya, jadi bisa digambarkan seperti ini dan dirumuskan BA cos theta. Nah, lalu kemudian karena ini terhadap arah normal, maka nilai flux maksimum itu pasti bila arah B tegak lurus terhadap bidang atau tetanya 0. Dan minimum jika arah B-nya sejajar dengan bidang atau tetanya 90 derajat. Seperti itu ya. Itu adalah tentang flux magnet. Nah, kita lihat satu contoh soal. Sebuah permukaan kotak dengan luas 200 cm persegi diletakkan pada suatu daerah medan magnet 15 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Jadi di sini luasnya 200 cm persegi itu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi, sedangkan medan magnetnya adalah 15 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Hitung flux magnetik yang memotong permukaan kotak jika sudut normal terhadap arah medan magnet adalah 30 derajat, 0 derajat, dan 53 derajat. Jadi ini sudah sudut normal, jadi teman-teman tinggal masukkan di rumusnya saja ya. Jadi rumus flux itu adalah B dikalikan A dikalikan cos theta. Nah, untuk yang A, tetanya adalah 30 derajat, sehingga fluxnya jadi 15 kali 10 min 3 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 2 dikalikan cos 30 derajat. Ya, cos 30 derajat itu setengah akar 3, jadi kita dapatkan 15 akar 3 kali 10 pangkat minus 5, satuannya Weber, teman-teman ya. Lalu yang kedua, tetanya adalah 0 derajat, berarti 15 kali 10 pangkat minus 3, kita kalikan 2 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu 1, jadi kita dapatkan 30 kali 10 pangkat minus 5 Weber. Dan satu lagi, ketika tetanya 53 derajat, berarti B-nya 15 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan cos 53. Kita tahu cos 53 itu sama dengan 3 per 5. 3 per 5 dikalikan 15 itu 9. 9 dikali 2, 18. Kali 10 pangkat minus 5 Weber. Hanya itu aja tentang masalah flux ya teman-teman ya. Nah, flux ini kita gunakan untuk menghitung tentang yang namanya induksi magnetik. Induksi magnetik yang pertama itu nanti kita dasari dengan hukum Faraday atau Lenz. Jadi hukum Faraday dulu kita lihat bahwa gigil induksi yang timbul pada ujung-ujung penghantar adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh loop penghantar itu. Dan nanti akan dilengkapi dengan hukum Lenz, arah arus induksi yang muncul di dalam arah sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang dihasilkannya. Jadi hukum Lenz itu mempertegas bahwa arah induksi magnet itu biasanya akan bertanda negatif. Ya, seperti itu saja. Nah, untuk GGL induksi pada suatu kumparan, itu kita bisa rumuskan sebagai E sama dengan minus N itu lilitan, dikalikan delta flux per delta T. Nah, delta ini bisa diartikan sebagai perubahan, ya, flux 2 dikurangi flux 1 dibagi T2 dikurangi T1, atau juga bisa diartikan sebagai turunan. Ya, seperti itu. Di mana flux adalah BA cos theta, kita tahu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa terapkan ya dalam soal. Flux magnet yang memotong suatu kumparan berkurang dari 16 Weber menjadi 0 dalam waktu 8 sekon. Jika banyak lilitan adalah 3 lilitan dan hambatan listriknya adalah 0,5 ohm, hitung GGL dan kuat arus induksi yang melalui kumparan. Untuk GGL kita akan gunakan rumus ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini fluxnya mau berkurang dari 16 Weber menjadi 0. Itu berarti kita bisa bilang sebagai delta flux. Ya. Delta fluxnya 16 Weber. Ya. Lalu kemudian dalam waktu 8 sekon, berarti itu delta T-nya adalah 8 sekon.
Kemudian lilitannya itu 3 lilitan dan nanti ada hambatan. Hambatan itu fungsinya untuk menghitung arus ya. Nah, untuk GGL induksi kita langsung gunakan rumus ini. Min N dikalikan delta flux per delta T. Delta T-nya adalah 8. Jadi kita dapatkan minus 3 dikali 2. Jawabannya adalah minus 6 volt. Jadi ini yang namanya hukum Lenz ya. Arah GGL induksi selalu dianggap bertanda negatif karena GGL induksi itu adalah imbas dari arus yang biasanya hanya terjadi sesaat saja. Kemudian kalau ditanyakan arus itu kita tinggal gunakan V per R teman-teman. Nah dalam hal ini kita gunakan E per R. Jadi minus 6 per R-nya 0,5. Kita dapatkan minus 12 ampere. Seperti itu. Tetap bertanda minus ya. Nah ini yang tentang rumus dasar teman-teman. Berikutnya, ya. Sebuah kumparan terdiri atas 400 lilitan dan memiliki hambatan 4 ohm. Berada dalam medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Jika besar flux itu berubah-ubah menurut persamaan flux sama dengan 10 pangkat minus 6 sin 2 kali 10 pangkat 3 T, tentukan GGL induksi maksimum dan kuat arus induksi maksimum. Nah, di sini kita memang akan gunakan rumus ini. Tapi ingat, di sini teman-teman kita punyanya adalah rumus persamaan flux ya. 10 pangkat minus 6 sinus 2 kali 10 pangkat 3 itu 2000 T. Nah, karena ini merupakan satu persamaan, maka untuk masuk ke sini kita akan mencari turunan ya. Nah, semoga teman-teman sudah pernah dapat konsep di matematika itu tentang konsep turunan trigonometrik. Jadi kalau 10 pangkat minus 6 sin 2000 T itu kalau diturunkan itu akan menjadi 10 pangkat minus 6 dikalikan cos 2000 T. Lalu kita kalikan lagi dengan turunannya 2000 T itu 2000. Jadi di sini kita dapatkan 2000-nya kita kalikan 10 pangkat minus 6 jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 cos 2000 T. Itu adalah turunan dari fluxnya. Nah, kemudian yang mau ditanya adalah GGL induksi. GGL induksi rumusnya min N d flux per dt atau turunan ya. Nah, lilitannya 400, lalu ini dikalikan 2 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan cos 2000 T. Tetapi di sini ada kata-kata maksimum. Jadi kalau ada kita suruh mencari maksimum itu biasanya nilai sin theta atau cos theta-nya itu kita anggap 1. Sehingga di sini ini kita anggap 1, teman-teman. Jadi kita tinggal hitung aja min 400 dikali 2 dikalikan 10 pangkat minus 3. Jadi ini kita dapatkan minus 0,8 volt. Ya. Sedangkan untuk kuat arus kita tinggal kerjakan sebagai E dibagi R ya. Jadi minus 0,8 kita bagi hambatannya 4 ohm. Kita dapatkan minus 0,2 ampere. Itu kalau maksimum. Tapi kalau bukan maksimum, pastinya kita akan mendapatkan data untuk mengisikan T. Jadi waktu T-nya itu biasanya sudah diketahui. Seperti itu ya. Oke, jadi ini konsep turunan. Nah, satu contoh lagi teman-teman. Sebuah kumparan berjari-jari 5 terdiri atas 500 lilitan. Lalu kumparan diletakkan dalam medan magnet dengan persamaan B sama dengan 0,01 ditambah 2 kali 10 pangkat minus 4 T pangkat 3 dengan B dalam Tesla dan T dalam sekon. Kumparan dihubungkan dengan resistor 500 ohm. Hitung GGL induksi dan kuat arus yang melalui resistor saat 10 sekon. Jadi ini maksudnya waktunya nanti 10 sekon teman-teman, baik yang pertanyaan A ataupun pertanyaan B. Nah, soal untuk kumparan, kalau kita dapat datanya jari-jari itu kita akan mencari luas. Jadi luas kumparan kita anggap sebagai 4 PR kuadrat. Dianggap sebagai PR kuadrat. Luas lingkaran teman-teman ya. Jadi kita anggap sebagai ini adalah P dikalikan R-nya itu 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 25 P kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, nanti kita akan memang gunakan rumus ini. Tetapi di sini yang kita miliki adalah persamaan B 0,01 T ditambah
2 kali 10 pangkat minus 4 T pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa flux itu terdiri dari komponen B dan A. Jadi, bisa saja kalau kita mencari d flux per dt, itu kita bisa mencari dari dB per dt dikalikan A, boleh. Atau misalkan B-nya sudah ada tapi kita kalikan dA per dt, itu juga boleh. Jadi fungsi yang diturunkan terserah komponen yang diketahui, seperti itu. Nah, berhubung di sini kita memiliki persamaannya B, nah ini saya kasihkan tanda batas sendiri. Berhubung kita punya persamaan B, jadi di sini kita bisa turunkan dB per dt. Ya, 0,01 T kalau diturunkan 0,01. Lalu di sini 3-nya akan turun ya. 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan T kuadrat. Atau ini sama aja 0,01 ditambah 6 kali 10 pangkat minus 4 T kuadrat. Itu adalah dB per dt. Nah, berikutnya kita akan hitung untuk gigil induksinya. Kita bisa hitung sebagai min N dikalikan dB per dt dikalikan A ya. Nah, ini kita masukkan min N, N-nya adalah 500, dB per dt-nya itu 0,01 ditambah 6 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan T-nya itu 10 sekon ya. 10 kuadrat. Lalu nanti kita kalikan dengan A-nya tadi 25 pi kali 10 pangkat minus 4. Ya, semoga teman-teman cukup jelas. Nah, jadi ini minus 500, ini adalah 0,01 ditambah 0,06, lalu ini 25 pi dikali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita dapatkan 500 dikalikan 0,07 dikalikan 25 pi dikalikan 10 pangkat minus 4. Di sini berapa ini teman-teman? 25 dikali 5 itu 125. Terus 25 kita kali 7 berarti 875 ya. Lalu 0,07-nya dipotong sama ini, jadi kita tinggal pi kali 10 pangkat minus 4. Ya, atau kalau misalkan teman-teman ubah dalam bentuk baku ya, minus 8,75 pi dikali 10 pangkat minus 2 volt. Ya, itu adalah E-nya. Nah, bagaimana dengan I-nya ya? Teman-teman tinggal gunakan E per R saja. Jadi 8,75 pi dikali 10 pangkat minus 2, kemudian kita bagi 500 ya. Di sini 875 kalau kita bagi 5 itu berarti dapatnya berapa teman-teman? 875 kalau dibagi 5 itu 1 537 dibagi 5 7 ya. Lalu kemudian 35 175 ya. Jadi minus 1,75 pi dikali 10 pangkat minus 4 ampere, seperti itu ya. Kebetulan tadi saya nggak pakai kalkulator, jadinya kita hitung manual ya. Itu seputar konsep awal tentang kita menghitung flux dan induksi magnetik pada kumparan. Nanti selanjutnya kita akan menghitung pada kawat dan juga generator dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.